Halo, perkenalkan nama saya Mikael Winemus Daponga dari Universitas Citrabangsa, Prodi PGSD, semester 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia atau yang biasa kita dengar sehari-hari itu HAM. Kita masuk dalam pengertian HAM, hak asasi manusia, muncul dari keyakinan manusia itu sendiri, bahwasannya semua manusia selaku makhluk hidup ciptaan Tuhan sama serta sederajat. Manusia dilahirkan lepas dan memiliki martabat juga hak-hak yang sama. Bagi dasar itulah manusia mesti diperlakukan secara sama, setimpal dan beradab. HAM bersifat universal, artinya berlaku bagi semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan ras, keyakinan, suku, dan bangsa atau etnis. Berbicara tentang HAM, cakupannya sangat luas, baik HAM yang bersifat individual atau perseorangan, maupun HAM yang bersifat komunal atau dalam masyarakat. Upaya penegakannya juga sudah berlangsung berabad-abad, walaupun di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, secara eksplisit baru terlihat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan semakin intensif sejak lahir abad ke-20. Ruang lingkup HAM. HAM mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal yang pertama itu, setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Yang kedua, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Yang ketiga, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, setiap orang tidak boleh diganggu atau merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dalam tempat kediamannya. Yang kelima, setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sesuai dengan undang-undang. Yang keenam, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukum, atau perlakuan tidak manusiawi, penghilangan nyawa. Yang ketujuh, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, dan diasingkan atau disewenangkan. Yang kedelapan, setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakannya sepenuhnya. Yang ke-10, hak asasi manusia dan kewajiban dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang ke-11, berdasarkan lingkup dan hak asasi manusia tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum amat dihormati dan dijunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga dalam garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1999 sampai 2004 diungkapkan bahwa yang pertama, meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Dan yang kedua, menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Masuk yang di C adalah itu sejarah perkembangan HAM. Sejarah hak asasi manusia dimulai dari gagasan hak asasi manusia. Gagasan hak asasi manusia muncul sebagai reaksi atau kesewenang-wenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. Munculnya penguasa yang otoriter mendorong yang tertekan hak asasinya untuk berjuang menyatakan keberadaannya sebagai makhluk bermartabat. Sejarah HAM di Indonesia. HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya bahwa HAM adalah menjadi jaminan filsafat yang kuat. Banyak sekali peristiwa-peristiwa atau kasus dilakukan pemerintah yang melanggar HAM. Beberapa contoh peristiwa atau kejadian pelanggaran HAM yang dilakukan yaitu pada
tahun 1965 di mana penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal angkatan darat dan penangkapan, penahanan dan pembantaian komunitas di Indonesia. Kembali ke masalah HAM di Indonesia, mengapa pelanggaran HAM itu masih terjadi dan dari tahun ke tahun dan juga sampai saat ini masih sering terjadi pelanggaran HAM itu? Apakah pemerintah terlalu tegas menindak oknum atau institusi yang menentang kebebasannya, ataukah memang masyarakat yang terlalu anarkis sehingga pemerintah terpaksa melakukan tindakan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang memberatkan rakyat? Karena biasanya rakyat tidak bertindak dikarenakan hal tersebut. Tidak akan ada suatu masyarakat menyerang atau menuntut ke pemerintahannya jika tidak ada hal dasar yang melatar belakanginya. Jadi mungkin itu materi tentang HAM. Mungkin contoh-contoh pelanggaran HAM yang sering kita jumpai setiap hari. Itu yang pertama itu pelajar menghina pelajar lain. Ya, contohnya di sekolah. Contohnya ya, si A atau si A menghina si B. Yang kedua itu adanya kasus siswa menganiaya siswa lain. Yang ketiga itu guru memberi hukuman keterlaluan pada siswanya secara fisik seperti menendang, mencubit, dan juga dijewer. Mungkin kalau kita juga pas masih SD mungkin kita juga pernah mengalami hal tersebut. Mungkin itu juga adalah contoh kasus pelanggaran HAM yang memang kita juga pernah rasakan. Tapi kan kita belum tahu kalau itu adalah contoh kasus dari pelanggaran HAM. Ya, mungkin kesimpulan dari materi yang saya hari ini tuh yang saya ambil, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan pernah melanggar atau menindas hak asasi orang lain.